Layangan merupakan sebuah tradisi Bali yang tidak dapat dipisahkan dalam perjalanan hidup masyarakat. Melayangan sendiri erat kaitannya dengan Rari Angon, dewa layangan yang datang tiap panen raya di sawah berakhir, yakni dimulai sekitar bulan Mei hingga Oktober. Rari Angon sendiri merupakan seorang dewa dari manifestasi dewa pelebur yakni Dewa Siwa, dengan wujudnya yang digambarkan sebagai sosok anak gembala yang bersenang-senang ketika musim panen raya telah berakhir. Seperti salah satu anak muda ini yang sangat gemar melayangan atau bisa disebut Rari Angon bernama Igede Varga Daniswara. Dirinya mengaku mulai menyukai layangan hingga sejak berusia 7 tahun, hingga mengetahui permasalahan yang sering dihadapi oleh para Rari Angon. Varga, begitu panggilannya, menjelaskan keunikan dari layangan tradisional Bali yang membuatnya gemar melayangan hingga saat ini. Dalam layang-layang tradisional Bali ada namanya gegula atau sikut, atau hitung-hitungan baku dalam membuat layangan Bali. Nah, dari hitungan tersebut kita dapat membedakan bentuk layangan yang pas dan mampu diterbangkan, ujarnya. Dirinya menambahkan bila sejak dulu hingga sekarang bentuk layangan tradisional Bali tidak pernah berubah. Jadi tetap dengan bentuk pakem yang terdahulu, cuma paling sedikit dipercantik lagi agar semakin kelihatan estetik di udara. Warna layangan tradisional Bali itu putih kuning, selem, dan barak, jelasnya. Selain itu, Varga yang merupakan lulusan antropologi Universitas Udayana itu pun menjelaskan bila gegula atau sikut merupakan arsitektur layangan yang sudah ada sejak zaman dulu dan tiap musimnya terus mengalami inovasi. Layangan tradisional Bali sendiri memiliki 3 jenis, di mana jenis tersebut adalah bebean, pecuk, dan janggan. Ketika ditanya soal alasan kenapa jenis layangan bebean harus ngelog, ia menjelaskan karena jenis tersebut sesuai dengan filosofi dan pakem di mana layangan bebean diidentikan dengan ikan yang bergerak di air. Hal itulah yang menjadi penilaian dari perlombaan layangan dalam kategori bebean, mulai dari elogan yang bagus, suara guangan harus menonjol, kombinasi warna harus menyatu baru bisa dikatakan layangan itu bagus dari sudut pandang penilaian nominasi. Namun kalau hanya sekedar pakai hiburan bebas aja sesuka hati kita, tuturnya. Selera orang kan berbeda, seni itu kan relatif dan fleksibel tanpa ada suatu batasan, tambahnya. Varga pun menampik bila budaya melayangan ini tidak akan hilang meskipun banyak anak muda zaman sekarang yang sibuk dengan gawainya sendiri. Hal itu karena tiap tahunnya selalu ada para Rari Angon yang baru yang mulai terjun dan tekun menggeluti dunia layang-layang, khususnya layangan tradisional Bali. Di samping itu, Bali memiliki beberapa layangan sakral yang tentunya harus terbang dan setiap musim walaupun sekali saja, jelasnya. Namun ia meminta kepada lembaga pemerintah Bali maupun kabupaten untuk menindaklanjuti permasalahan yang sering dihadapi Rari Angon, di mana mereka kehabisan lahan untuk menerbangkan layang-layang seiring banyaknya alih fungsi lahan kosong menjadi hotel-hotel dan pusat pembelanjaan. Tentang kesediaan lahan permanen yang bisa terus para pelayang Bali gunakan untuk melayangan.
dari pihak pemerintah tidak serius menanggapi persoalan ini. Nah, ini salah satu keresahan para pelayang Bali, katanya. Sebagai contoh, lahan Pantai Padanggalak, tempat itu milik perusahaan pribadi. Begitu juga dengan Pantai Mertesari yang bisa digunakan sebagai area tempat nunjuk layangan pun dimiliki oleh perusahaan, sambungnya. Akhir kata, Varga meminta kepada pemerintah Bali dan generasi muda untuk bersama-sama menjaga warisan budaya ini.